Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam itu Indah buat jamaah di rumah yang baru bergabung khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur ya. Nah, kita hari ini sedang membahas tentang tema santuy. Saatnya taubat kuy. Wah, ini luar biasa bersama guru-guru kita. Mungkin ini baru bergabung nih, alhamdulillah hari ini kita kedatangan yang terhormat guru kita ada Kiai Haji Agus Dermawan di studio juga nih. Kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan yang terpotong nih ya Kiai ya. Ini masih punya utang yang jelasin pertanyaan saya tadi, katanya ketika nyawa sedang dicabut malaikat Israel, gitu kan kita nggak tahu cara nyabutnya bagaimana, Allahu alam nih ya. Terus kita bertobat nih, ya Allah ampuni dosaku ya Allah gitu ya kan. Lagi ditarik nih, lagi keras-kerasnya nih seandainya nih. Itu taubatan kita masih bisa diterima atau enggak nih, Masya Allah nih. Nih wallahu alam, nih saya pengen banget, penasaran banget nih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Habib? Fadal Ustaz. Kiai Maulana. Ya. Bang Fadli. Siap. Orang yang berbuat rona, noda dan dosa dikhawatirkan. Yang dikatakan man syabba alih syai' syabba alih. Siapa orang yang membiasakan masa mudanya seperti itu, dikhawatirkan matinya pun akan seperti itu. Na'udzubillah min zalik. Makanya pada saat-saat kita berbuat rona, berbuat dosa, ya, yang dikatakan faman taba kan ya, mimba di zulmihi, siapa orang yang taubat setelah dia berbuat zolim kepada Allah, kemudian wa aslaha, dan dia itu Allahu Akbar ya Rabb, dia berbuat kebaikan. Jadi ternyata fa innallaha yatubu, ya, dia Allah itu sesungguhnya memaafkan, yatubu alaihi, jadi memaafkan atas orang yang berbuat dosa itu. Amin dong, dimaafin amin, tuh. amin, Kenapa? Ya Allah, amin, ya Ayat berikutnya, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha penerima tobat dan maha penyayang. Amin, amin. Nah, saya takut, khawatir nih. Ya. Karena ada kata death is the grand leveler. Artinya apa? Ini bahasanya fasih banget ini, Masya Allah. Death is the grand leveler. Bahwa kematian itu sebagai alat perata raksasa. Oh. Di mana siapapun orangnya, mau pejabat, rakyat jelata, si kaya, si miskin, kita berbuat kebaikan, saya yakin bahwa happy ending, husnul khotimah. Amin. Tetapi pada saat orang meninggal, Ustadz Kiai Haji Nur Maulana Al-Habib Abdullah, Abang Fadli, para pemirsa Indonesia, luar biasa. Saya khawatir sebuah statement Quran mengatakan, ayo wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalau kamu sedang sehat, fakam min sahihin mata bighairi ilah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Fakam min sakibin asa hinan minad dahar. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai gini hari merinding masih hidup, didorong-dorong sama kursi rodanya. Di sini pada saat mau meninggal nanti, nih malam yugargir, sebelum sampai di tenggorokan, silakan Anda bertaubat nasuha. Astagfirullah, taubat nasuha ya Allah. Maafkan, ampuni dosa-dosa kami. Saya yakin kalau Allah maha pengasih penyayang, diampunin. Tetapi yang khawatir pada saat endingnya dia tidak bertobat kepada Allah, silahkan Anda berkata tanpa iman, yang saya kata tidak ikhlas tadi, tidak ikhlas. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah lambatkan kematianku ini. Tapi dia nggak ikhlas. Lambatkan kematianku ini, apabila engkau lambatkan kematianku ini, aku janji ya Allah, fa'asadaqah, saya akan sedekah. Amin ya Allah. Yang kedua, wa aku minas salihin, aku akan jadi orang-orang yang soleh, mau bergaul sama Al-Habib Abdullah. Amin ya Allah. Mau bergaul sama Ustadz Kiai Maulana. Amin ya Allah. Sama Ustadz Fadli. Amin, para kiai ya Allah. ulama se-Indonesia. Sebab jangan lupa bahwa wahulatahu salihin punya lingkungan yang baik-baik. Manjalas janas, siapa orang yang duduk akan sejenis. Nah di sini hati-hati. Ada satu peribahasa mengatakan bird of the same feather will flock together. Burung dengan bulu yang sama berkumpul dengan bulu-bulu yang sama. Berteman dengan orang baik, ikut baik. Amin dong. Amin. Berteman orang jahat, khawatir jahat. Berteman Amin, tukang ya minyak wangi, ikut bau wangi. Berteman sama kiai, bau kiai. Amin bau ya kiai. Allah. Maksudnya
kena kebaikannya. Kebaikannya. Ustaz Maulana sampai kebalik mic-nya tadi. Mudah-mudahan yuk kita kembali come back to God. Ya, kembali Betul. kepada Allah. Idza marartum biriyadil jannah fartau. Apabila kamu ketemu taman sorga, hendaknya mampir ke taklim. Jangan lupa Islam itu indah. Allahu Akbar, takbir. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ini Masya Allah luar biasa ya. Saya senang banget sama Pak Kiai ini, semangatnya sangat menggebu-gebu, meletup-letup. Nih jamaah yang di rumah juga kayaknya langsung, wah benar juga nih Pak Kiai. Wah begitu, wah nih Allahu enak Akbar. nih, mantep. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan lagi, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita coba bacakan dulu, ada pertanyaan medsos yang masuk nih ya. Coba kita bacakan dari Instagram dari hamba Allah nih. Ustadz, saya seorang hamba Allah. Saya punya masa lalu yang gelap banget. Saya pengen bertobat Ustadz. Apakah tobat nasuha itu harus diawali sama sholat tobat? Lalu kalau iya bagaimana tata caranya dan kapan waktu pelaksanaannya? Ini orang nih benar-benar kalau kita lihat dari kata-katanya ini benar-benar pengen taubat banget nih. Apa langkah-langkahnya, step-stepnya Ustadz Maulana, mohon izin penjelasan. Ya, izin Pak Kiai, izin Baik. Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang di rumah nih luar biasa karena ini masalah fikih, tata cara salat sunat tobat, kapan dilakukan, berapa rakaat, bacaannya apa. Nah, buat kita semua bagus. Sebaiknya kalau betul-betul mau bertobat, maka bertobatlah dengan melaksanakan salat sunat tobat. Bayangkan kalau orang mau betul-betul bertobat lantas dia melaksanakan salat sunat tobat, terlihat kesungguhannya. Karena otomatis pasti mengganti pakaiannya yang suci. Pastinya meninggalkan tempatnya. Karena kenapa? Akan menuju ke tempat salat. Pastinya dia berudu. Dengan berudu, ya Allah, keluarlah dosa-dosa yang ada di mulut, hidung, muka, tangan, kaki, semua. Bahkan di pikiran, bahkan di telinga. Setelah itu salat. Ketika salat, maka dosa-dosa itu disimpan di kepalanya. Kemudian berjatuhanlah dosa-dosa itu. Dan setelah salat, kalau sempurna salatnya, yakinlah. Nah, salat tanha anil fasai wal munkar. Bukankah salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Yakin setelah salat aman. Maka pelaksanaannya gimana? Salat sunat tobat itu para ulama sependapat bahwa dilaksanakannya sebaiknya di malam hari. Betul, salat ini boleh kapan saja. Ketika dia sudah bertobat silahkan. Tapi kalau mau lebih khusus lagi, salatnya di tengah malam atau di malam hari. Bahkan ada namanya lebih khusus lagi salat sunat awabin kan? Sesudah maghrib, antara maghrib isya ambil 6 rakaat. 2 rakaat setelah salat maghrib. Kemudian 2 rakaat salat sunat tobat, 2 rakaat salat sunat ajat. Jadi totalnya 6 rakaat, menjadilah awabin. Ini menarik. Lalu niatnya, saya berniat salat sunat tobat 2 rakaat karena Allah. Salat sunat tobat rakaat ini, mustaqbil kiblat ada lillahi ta'ala. Itu niatnya, gampang. Dan baiknya tidak berjamaah. Tidak berjamaah, kalaupun bersama-sama tapi tidak berjamaah. Tapi diarahkan, karena bisa jadi ritme salatnya orang berbeda-beda. Karena pasti akan, aduh luar biasa. Itu enaknya, apalagi di malam kita bersalat sunat tobat. Makanya kalau salat malam bagusnya salat sunat wudu, salat sunat tobat, salat sunat aja, salat sunat tahajud ditutup witir. Jadi 5 salat malam yang kita lakukan. Nah buat kita, Ustadz gimana nih tata caranya? Tata caranya sama. Sama yang kita lakukan dengan salat sunat biasa yang 2 rakaat. Sama. Cuma dianjurkannya tadi itu yakni dilaksanakan di malam hari sebaiknya. Walaupun di siang hari sebenarnya bisa. Tapi sebaiknya di malam hari dan sebaiknya tidak berjamaah. Sendiri-sendiri lebih baik karena lebih khusyuk. Bahkan karena kita pasti akan pengakuan dosa. Jadi ibaratnya berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa itu. Makanya dia dikatakan salat sunat tobat, salat sunat. Nah habis itu perbanyak baca istighfar. Perbanyak istighfar dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Setelah dianjurkan setelah itu salat sunat tobat kalau memang ada waktu dianjurkan baca la ilaha illallah, baca istighfar, baca salawat. Kemudian maaf tambah sujud sekali, lalu dalam sujudnya dilamain, lalu bertobat, sebutkan dosa-dosa yang kita lakukan untuk tidak mengulangi. Ya Allah kalau ku angkat kepalaku ini tidak akan kuulangi dosa-dosa itu lagi. Amin. Berjanji, ya Amin. Allah kalau ku angkat kepalaku tidak akan kuulangi dosa-dosa itu lagi. Allahu Akbar. Kemudian bacalah apa? Penghulunya tobat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Wa ana abduka wa ana ahli. Wah dikama sata wa uzubika min la yaghfir sunuba illa anta. Itu. Amalkan ini. Mohon izin. Pertanyaan, Ustadz gimana nih kalau aku tidak punya dosa?
Ya Allah, kalau Anda merasa tidak punya dosa, saat itu Anda punya dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Tadi Habib sudah menjelaskan, jangan sampai kita berkata aman dari dosa, tidak boleh. Yang lebih dikhawatirkan lagi karena sudah terbiasa dari dosa, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Kiai kita tadi, jangan sampai sudah ala biasa. Sampai nauzubillah, sampai akhir ayatnya tidak bertobat. Ini yang kita takutkan. Memang ada jaminan kita terlepas dari dosa. Memang ada jaminan kita masih hidup besok. Ayo jangan tunda-tunda. Ayo Secepatnya. Secepatnya. Jadi bicara masalah tentang manusia ini sepakat nggak ada yang nggak punya dosa, Nggak benar ya? ada. Semua orang itu pasti punya dosa. Pasti punya dosa. Siapa orang yang nggak punya dosa, mengaku dirinya tidak berdosa, saat itulah dia berdosa kepada Allah kan gitu. Karena dia nggak Iya. mau ngakuin berarti Nggak selama ini apa mengakui. dosa-dosanya. Betul Atau mungkin sekali. sudah terbiasa dengan Karena dosa-dosanya. gini, saya tambah sedikit. Iya. Sebenarnya Allah tahu kita berdosa. Betul. Cuma Allah nunggu kita mengakui. Betul, ini Masya Allah. Ini sekarang kita coba lanjut lagi nih ya. Kita lanjutkan lagi nih. Saya pernah mendengarnya atau pernah baca sebuah bacaan saya pernah baca ini Imam Ghazali ini menyebutkan ada beberapa syarat untuk taubat. Kalau tadi kan untuk sholat taubat bagaimana? Nah ini syaratnya ini apa aja nih? Beberapa syaratnya ini kira-kira buat taubat ini apa yang harus dilakukan syarat-syaratnya taubat? Mohon izin penjelasan dari guru kita nih Habib Abdullah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, ini luar biasa Mas Fadli tadi nyebutin tentang Imam Ghazali. Masya Allah. Ini Imam Ghazali ini imam yang sangat luar biasa, seseorang yang sangat pakar mengobati hati. Karena terus terang ilmu kita, ilmu yang kita pakai, baik ilmu fikih dan dan lain sebagainya, membutuhkan cita rasa di dalam beribadah. Masya Allah. Nah, untuk menimbulkan cita rasa di dalam beribadah ini, kita perlu mengontrol yang namanya hati. Dan subhanallah Imam Ghazali memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Dan Imam Ghazali ini bukan hanya ahli di bidang mengobati hati, tapi juga beliau pakar fikih yang sangat luar biasa. Bahkan termasuk punggawa di dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya kitab Al-Wajiz dan Al-Wasid yang sangat luar biasa membahas tentang hukum-hukum fikih. Dan sampai-sampai Al-Imam Al-Haddad menyebutkan bahwa beliau ini alladzi baha bihi ahlun nubuwati. Yang mana Al-Imam Al-Ghazali ini Rasulullah bangga dengan beliau. Sampai-sampai Rasulullah bangga sama Al-Imam Al-Ghazali. Diceritakan bahwa Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili beliau pernah bermimpi baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW ini pernah bersabda. Apa sabdanya beliau? Ulama ummati ka'ambiya'i bani Israel. Ulama-ulama yang ada di umatku, kata Rasulullah, itu seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Pintarnya, wibawanya dan luar biasanya. Akhirnya ini dalam mimpi tersebut Sayyidina Musa nanya nih ke Rasulullah, ya Rasulullah engkau pernah bilang katanya bahwa ulama di dalam umatmu ini seperti nabi-nabi di kalangan kami kata. Kata Rasulullah iya betul kata Rasulullah. Akhirnya dipanggil Imam Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali, Nabi Musa nanya, ya Imam Ghazali kata dianya, nama ente siapa? Namaku Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kata Nabi Musa, ya Ghazali aku cuma nanya namamu, ngapain kau sebutkan nama abahmu kemudian nama kakekmu. Kata dia, wahai Nabi Musa mohon maaf nih dengan segala hormat kata dianya. Engkau waktu ditanya Allah Subhanahu wa taala, wa matilka biyaminika? Ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Giliran engkau ditanya Allah, engkau jawabnya macam-macam kata. Tanya tongkat doang tapi macam-macam kata. Dia balas ya, dia balas. Iya. Dengan segala hormat terhadap Masya para Allah, nabi-nabi. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah nanya kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, afi ummatikum mahabrun hakahadha, apakah di umatmu ini ada orang alim seperti ini? Galala, kata dia, enggak ada ini. Nah ini Masya Allah Imam Ghazali membahas. Nah di antara syarat-syaratnya, baik dari Imam Ghazali maupun ulama-ulama ahlil gulub lainnya, membahas tentang beberapa syarat-syarat taubat. Yang pertama apa? An-nadmu bil qalbi ala dzunub as-salifah. Yang pertama menyesali dari dalam hati terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Nyesal dengan sebenarnya.
Kemudian yang kedua al-igla'u anidzunub. Syarat yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Ngakunya tobat tapi dosanya nggak mau ditinggalin. Nauzubillah. Bukan tobat. Iya, Kemudian yang ketiga apa? Al-azam. Niat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut semasa hidupnya. Masih hidup jangan sampai tadi dijelasin sama Ustadzuna Ustadz Maulana. Niat tadi, ketika kita sujud minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tidak aku mengangkat kepalaku ini kecuali aku minta kepadamu ya Allah, seumur hidup aku nggak mau balik seperti itu lagi. Allahu Akbar. Nah, ini salah satu niat yang diajarkan tadi. Kemudian, nah ini yang keempat, mengembalikan hak-hak jika ada yang dirampas. Nah, kalau seandainya ada sangkut paut dengan manusia, hutang, kemudian tipu menipu dan lain sebagainya. Nah, ini taubatnya juga diiringi apa? Kembalikan hal-hal yang bukan haknya. Nah, ini dibahas oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab Nasaih Diniyah, yang mana ini juga intisari daripada Ihya dari kitab Imam Ghazali dan lain sebagainya. Aduh, ini Masya Allah nih, waduh ini benar-benar yang membuka mata banget nih, enak nih benar-benar nih. Hari ini pembahasan kita bicara masalah tentang taubat ini, mungkin yang di rumah yang selama ini mungkin saya mau taubat tapi apa yang harus saya lakukan, ini jadi sekarang semakin jelas. Nah buat jamaah yang baru bergabung nih ya, ini sayang banget kalau sampai nggak nonton sampai tuntas buat Habib Abdullah. Wah. Ini saya masih penasaran karena saya pernah dengar nih, Ini pertanyaannya mungkin Gimana? yang di rumah juga antara pernah dengar atau enggak juga nih. Saya pernah dengar nih, iblis pernah bilang ke Nabi Musa alaihissalam bahwa katanya dia ini pernah pengen bertaubat. Nah ini benar atau enggak nih? Benar. Benar. Iblis pernah ngomong ingin bertaubat kepada Nabi Musa. Saran saya. Gimana penjelasannya nih? Habib, Sekarang apa ntar? bilang benernya tegas banget karena iblis ya. Iya, tapi ini, aduh nih guru-guru Iblis kita aja nih mau taubat, gantung-gantung Iya, ini. benar. Tapi kita jelasinnya gimana nih? Jelasinnya sekarang apa ntar? Ntar aja ya. Ntar Biar aja. yang di rumah juga gak pindah-pindah Ya. channel ya. Siap. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.